Baik, Shalom. Perkenalkan, nama saya Priarto Nungnalang. Saya dari Prodi Perikanan. Saya ingin mempresentasikan makalah saya yang berjudul Pentingnya Sektor Kemaritiman bagi Pembangunan Ekonomi Indonesia. Pendahuluan latar belakang, Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau. Menjadi sektor kemaritiman sebagai salah satu aspek penting dalam pembangunan ekonomi dan sosial negara ini. Tujuan makalah menganalisis potensi sektor kemaritiman Indonesia serta tantangan dan kebijakan yang ada dalam pengembangan sektor ini. Ruang lingkup sektor kemaritiman yang mencakup pelayaran, perikanan, pariwisata dan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam di laut. Bab 1, potensi kemaritiman Indonesia. Yang pertama, geografi dan keberagaman laut. Indonesia memiliki laut yang luas, lebih dari 3 juta kilometer persegi. Hal ini memberikan potensi besar untuk pembangunan berbagai sektor maritim. Yang kedua, perikanan. Indonesia adalah salah satu negara penghasil ikan terbesar di dunia dengan potensi laut yang kaya. Sektor perikanan sangat vital bagi perekonomian Indonesia. Yang ketiga, pelabuhan dan logistik. Keberadaan pelabuhan-pelabuhan besar Indonesia seperti Tanjung Priok, Surabaya, dan Makassar mendukung sektor logistik yang sangat penting untuk distribusi barang antar pulau dan negara. Yang keempat, pariwisata bahari. Dengan keindahan alam bawah laut dan pantai-pantai yang menakjubkan, sektor pariwisata bahari menjadi potensi besar untuk mendukung perekonomian. Yang kelima, sumber daya alam laut. Indonesia memiliki potensi besar dalam eksplorasi sumber daya alam laut seperti minyak, gas, dan mineral. Bab 2, tantangan dalam pengembangan sektor kemaritiman. Yang pertama, keterbatasan infrastruktur. Meskipun memiliki potensi besar, infrastruktur maritim di Indonesia masih terbatas, baik dari sisi pelabuhan, kapal hingga jaringan logistik antar pulau. Yang kedua, keamanan laut. Masalah keamanan laut di perairan Indonesia seperti perampokan dan penyelundupan menjadi tantangan serius yang menghambat kemajuan sektor kemaritiman. Yang ketiga, overfishing dan kerusakan lingkungan. Praktik penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan serta kerusakan terumbu karang akibat eksploitasi berlebihan mempengaruhi keberlanjutan sektor perikanan. Yang keempat, persaingan global. Dalam era globalisasi, Indonesia harus menghadapi persaingan dengan negara-negara maritim lain yang juga mengembangkan sektor kemaritiman mereka. Yang kelima, ketergantungan pada impor. Ketergantungan pada impor barang-barang maritim dari luar negeri dapat merugikan perekonomian dalam jangka panjang. Bab yang ketiga, kebijakan dan strategi pembangunan kemaritiman. Yang pertama, visi poros maritim dunia. Pemerintahan Indonesia melalui visi poros maritim dunia bertujuan menjadikan Indonesia sebagai pusat kuantifikasi dan kekuatan maritim global. Yang kedua, peningkatan infrastruktur. Rencana pembangunan infrastruktur pelabuhan, kapal, dan fasilitas logistik untuk mendukung aktivitas ekonomi maritim. Yang ketiga, pemberdayaan masyarakat pesisir. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui program-program pemberdayaan, pelatihan, dan peningkatan kapasitas. Yang keempat, pengelolaan sumber daya alam laut yang berkelanjutan. Menerapkan kebijakan pengelolaan sumber daya alam laut yang ramah lingkungan dan berkelanjutan untuk memastikan keberlanjutan sektor perikanan dan pariwisata. Yang kelima, kerjasama internasional. Meningkatkan kerjasama dengan negara-negara lain di bidang maritim, terutama terkait dengan keamanan laut dan perdagangan internasional. Bab keempat,
prospek dan harapan masa depan. Yang pertama, meningkatnya ekspor produk maritim. Dengan peningkatan infrastruktur dan kebijakan yang mendukung, Indonesia memiliki potensi besar untuk meningkatkan ekspor produk-produk maritim, baik perikanan, hasil laut, maupun produk turisme. Yang kedua, pembangunan sumber daya alam manusia. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatih untuk mendukung sektor kemaritiman seperti pelaut, teknisi kapal, dan ahli kelautan. Yang ketiga, pemanfaatan teknologi dalam sektor maritim, mengintegrasikan teknologi baru seperti sistem pemantauan satelit untuk meningkatkan keamanan dan efisien dalam sektor kemaritiman. Baik, kesimpulan, ringkasan, sektor kemaritiman Indonesia memiliki potensi besar yang dapat mendongkrak perekonomian negara. Namun, masih banyak tantangan yang perlu diatasi seperti pengembangan infrastruktur, keamanan, lautan, dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Saran, pemerintahan perlu melanjut dan memperkuat kebijakan yang mendukung pengembangan sektor maritim, memperbaiki infrastruktur, serta meningkat kerjasama internasional untuk memajukan sektor kemaritiman Indonesia. Baik, sekian dari presentasi saya. Kalau ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih.